Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Najwa Alifa dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 submateri dari kultur jaringan. Yang pertama, saya akan memberikan pengertian mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang dibutuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri sehingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada langkah-langkah teknik kultur jaringan. Ada 7 tahapan yang umumnya terjadi dalam proses kultur jaringan. 1. Pembuatan media agar. Tahap ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Media agar umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. 2. Pemilihan tanaman induk atau explant. Pada tahap ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat. Explant yang telah dipilih biasanya akan disubkultur atau direndam dalam larutan pemutih atau disanitasi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanamkan pada media agar. 4. Multiplikasi. Setelah explant steril, tahap multiplikasi dimulai. Explant tersebut ditempatkan pada media agar yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam kondisi yang sesuai, explant akan tumbuh dan membentuk kalus atau tunas baru. 5. Pengakaran. Setelah tunas baru terbentuk, tahap pengakaran dimulai. Tunas tersebut dikeluarkan dari media pertumbuhan dan ditanamkan pada media yang mengandung nutrisi untuk merangsang pertumbuhan akar. Dalam tahap ini, penting untuk menjaga kelembapan dan kondisi lingkungan yang tepat untuk memfasilitasi pengembangan akar yang sehat. 6. Aklimatisasi. Tahap aklimatisasi melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro atau di laboratorium dengan kondisi lingkungan luar, yaitu kondisi di luar laboratorium. Tanaman yang telah tumbuh harus ditempatkan dalam lingkungan yang lebih terbuka secara bertahap untuk membiasakan diri dengan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang berbeda. 7. Penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjalani tahap aklimatisasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Tahap ini melibatkan pemindahan tanaman dari kondisi laboratorium ke lingkungan luar yang lebih luas, di mana tanaman akan melanjutkan pertumbuhannya dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Selesai dari langkah-langkah teknik kultur jaringan, kita akan membahas masalah-masalah yang mungkin timbul pada teknik kultur jaringan. Di antaranya, 1. Kontaminasi mikroorganisme. Kontaminasi merupakan pencemaran yang disebabkan masuknya unsur lain yang tidak diharapkan. Kontaminasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bahan tanaman internal maupun eksternal, botol kultur maupun peralatan yang tidak steril, mikroorganisme yang masuk dalam media lingkungan kerja dan ruang untuk kultur kecerobohan. 2. Browning atau pencoklatan. Pencoklatan pada jaringan disebabkan adanya aktivitas enzim oksidasi yang mengandung tembaga seperti polifenol oksidasi dan tirosinase yang terdapat pada jaringan explant. 3. Vitrifikasi. Vitrifikasi disebabkan oleh adanya kerusakan fisiologis pada tanaman hasil kultur sehingga menampilkan fenotip daun atau batang tanaman yang bening seperti gelas. Setelah itu, saya akan memberitahukan mengenai kelebihan dari kultur jaringan. Untuk kelebihannya itu sebagai berikut. 1. Bisa mengembangbiakan tanaman dalam jumlah banyak namun waktu yang singkat. 2. Tanaman bisa bersifat unggul. 3. Hasil dari kultur jaringan tidak terbatas. 4. Bibit terhindar dari hama. Tak lupa juga, kultur jaringan mempunyai beberapa kekurangan yang perlu kita ketahui. Di antaranya, 1. Biaya yang cukup besar. 2. Teknik kultur jaringan termasuk sulit. 3. Harus ada keahlian untuk melakukannya. 4.
produk yang dihasilkan lemah di bagian akar. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.